Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan, sapaan, pengharapan, dan semoga Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan yang baik, gembira, dan semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, di pagi ini sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami hendak merenungkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami untuk melangkah, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Aku Inikah Pengganti Allah. Diambil dari bacaan Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang tidak tahu kisah pahit yang dialami oleh Yusuf? Ia memang sangat dicintai Yakub ayahnya, tetapi ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf sempat terancam dibunuh, namun akhirnya dibuang ke dalam sumur dan dijual kepada pedagang yang membawanya ke tanah Mesir. Di Mesir, ia dijebloskan ke penjara karena tuduhan dari istri Potifar, seorang kepala pengawal raja. Yusuf dalam firman Tuhan dikatakan sebagai orang yang diberkati dan disertai oleh Allah. Namun bukan berarti ketika Yusuf diberkati dan disertai oleh Allah, ia kemudian nihil dari penderitaan dan kekecewaan. Sebaliknya, Yusuf mesti mengalami kepahitan demi kepahitan dalam hidup yang membuatnya rentan hidup di dalam kebencian, kemarahan, dan kekecewaan. Hanya saja Yusuf tidak hidup dalam kepahitan. Ia membuat kita belajar melihat kepahitan menjadi hal manis yang dapat dikecap sesudahnya. Ungkapan "Aku inikah pengganti Allah" merupakan sebuah ungkapan yang menegaskan seperti apa artinya pengampunan yang tulus, melepas diri dari keterbelengguan kepahitan hidup. Ketika Yusuf punya alasan dan kesempatan untuk membalas kejahatan para saudaranya, tapi ia memilih untuk membalas kejahatan dengan kebaikan karena ia sadar bahwa penghakiman bukanlah haknya, melainkan milik Allah. Dan yang membuat Yusuf mampu melakukan itu karena ia menghayati, ia mengimani bahwa Allah mampu memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tetap percaya kepada Allah. Khususnya dalam teks kita, termasuk niat jahat saudara-saudara Yusuf yang justru dipakai Allah untuk menyatakan rencananya yang baik bagi Yusuf maupun seluruh bangsanya. Saudaraku, kita memang tidak bisa menghindari niat jahat orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa mengatur orang lain agar tidak melakukan hal buruk dan menyakiti kita. Bahkan kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa bisa jadi orang-orang terdekat yang justru melukai dan mengkhianati kita. Namun di tengah segala kerentanan tersebut, yang bisa kita lakukan ialah belajar melepas pengampunan dengan tulus. Tak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan,
tak perlu hidup dalam kebencian dan kekecewaan, tak perlu kemudian tenggelam dalam kepahitan hidup. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengimani dan mengamini bahwa Allah dapat memakai segala sesuatu untuk menyatakan karya, menyatakan rencananya yang baik dalam kehidupan kita, bahkan mungkin menggunakan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini kami boleh diingatkan betapa besar karya Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Termasuk di dalamnya Allah mampu memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih karena pagi ini kami diingatkan apa artinya melepas pengampunan dengan tulus. Dan hari ini Tuhan, kami juga memohon hikmat yang daripadamu untuk memampukan kami menjalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun 2022. Ini adalah tahun anugerah Tuhan dan kami telah memasuki tahun ini dengan penuh pengharapan. Maka Tuhan, perlengkapilah kami supaya kami boleh menggunakan kehidupan yang kami jalani ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan mengutus setiap kami. Maka Tuhan mampukan kami untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan, setiap usaha dan pekerjaan kami, Tuhan kiranya memberkatinya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.